Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda dalam kondisi baik. Pemirsa, apa kabar Indonesia? Akhir pekan kembali menyapa Anda bersama saya Vena Kita dan juga Putri Widasari. Ya, sejumlah informasi sudah kami siapkan seperti biasa, Vena. Akhir pekan kita akan ajak Anda untuk liburan virtual. Namun di hari ini, khusus di hari ulang tahun TNI ke-79, kita mau ajak pemirsa ke Monas untuk melihat pameran alutsista di sana. Kapan lagi coba kita bisa melihat dengan jarak dekat ya? Betul sekali. Bagaimana kendaraan perang, lapis baja di sana. Tapi sebelum kita menuju ke Monas, kita punya informasi pertama untuk Anda pemirsa. Di Boyolali, Jawa Tengah, ada makanan jadul yang hingga saat ini masih tetap eksis, yaitu kue cucur. Nah, kue cucur ini merupakan makanan jadul khas lereng Merapi dan lereng Merbabu. Kue cucur ini juga banyak diproduksi di wilayah Ampel dan pangsa pasar rayanya telah menembus kota Salatiga hingga Semarang. Salah satu perajin kue cucur adalah Mujini, warga Sidomulyo, Ampel, Boyolali, Jawa Tengah. Di tempat ini setiap hari bisa memproduksi kue cucur sebanyak 1.000 biji dan setiap musim orang punya hajat bisa mencapai 5.000 biji. Kue cucur merupakan makanan khas Boyolali dan jajanan kue tradisional yang masih mudah untuk dijumpai di pasar-pasar tradisional atau acara-acara pernikahan adat Jawa. Usaha kue cucur produksi Mujini merupakan usaha turun-temurun yang dulu dipegang orang tuanya dan kini sudah memasuki generasi kedua. Cara membuatnya pun memerlukan waktu yang lama karena harus menggoreng satu persatu. Meski tergolong makanan jadul, kue ini banyak dicari orang untuk oleh-oleh. Kue yang berbahan baku tepung beras, gula Jawa, terigu, dan parutan kelapa ini dihargai Rp1.000 per bijinya. Ada 2 rasa yang dibuat oleh Mujini, yaitu coklat rasa gula Jawa dan pink rasa gula pasir. Cucur itu merupakan kue tradisional yang disukai masyarakat. Kemudian untuk pemasarannya juga lumayan. Kemana saja? Ke Boyolali dan Pasar Sumbingan. Konsumen kue cucur Mujini ini datang dari berbagai daerah seperti Boyolali dan Salatiga serta Sragen atau juga Semarang. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Agus Sabtono, TV One mengabarkan. Ya, dari Boyolali kita menuju ke Kulon Progo, pemirsa. Ini ada sebuah rumah makan di Kulon Progo, Yogyakarta yang punya cara unik untuk menarik para pelanggannya. Ya, mereka menghadirkan tarian dolalak yang tampil langsung di hadapan pengunjung sambil menikmati berbagai kuliner yang disediakan. Inilah Menoreh Dreamland yang berlokasi di Jatimulyo, Kecamatan Girimulyo, Kulon Progo, Yogyakarta. Dari pusat kota Yogyakarta, jarak yang ditempuh sekitar 35 km atau 1 jam perjalanan. Rumah makan ini berada di perbukitan Menoreh, perbatasan Kulon Progo dan Purworejo, di tengah hutan pinus hingga membuat pengunjung betah berlama-lama di lokasi ini. Selain menikmati keindahan alam, para pengunjung juga dapat menyaksikan lenggak-lenggok penari dolala saat menyantap hidangan di lokasi ini. Mereka tampil dari meja ke meja sambil berjoget dan mengajak para pembeli untuk ikut bergoyang. Pengelola menyebut kehadiran penari merupakan bagian dari upaya melestarikan kesenian dolalak. Sebagai informasi, tarian dolalak merupakan kesenian khas Purworejo yang juga dapat ditemui di wilayah Kulon Progo, Yogyakarta. Tak hanya itu, para pengunjung juga bisa melihat proses pembuatan kopi khas Menoreh, mulai dari memetik hingga proses produksi.
Unik, saya belum pernah sebelumnya kayak makan terus tiba-tiba ada yang nari begitu. Itu menurut saya menambah suasana, jadi semakin senang gitu. Enak, terus pengalamannya melihat alam dan juga ya tari itu menurut saya kayak syahdu sekali, sangat tenang, menyenangkan gitu. Enak, belum lagi ditambah sama tarian dolala, jadi ada tambah keunikan tersendiri, terus bikin minum kopinya tambah nikmat. Tadi sempat belajar bikin kopi juga ya? Iya, belajar buat kopi, meracik kopi, terus pas dinikmati tambah nikmat karena dibuat sendiri. Lokasi ini juga memiliki berbagai menu untuk disantap, dari ayam rempah, sop, hingga aneka camilan tradisional. Para pengunjung juga bisa menikmati hangatnya kopi khas Menoreh, Kulon Progo. Dari Kulon Progo, Yogyakarta, Ari Wibowo, TV One mengabarkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Lembaga Adat Kesultanan Buton menggelar ritual Sokayana atau Sokayana Pau atau pengumuman nama Sultan terpilih. Ya, sebelumnya ini telah digelar prosesi sakral pemilihan Sultan Buton ke-41 di dalam Masjid Kuba untuk kemudian meminta petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prosesi ritual Sokayana Pau dilakukan setelah proses pemilihan sultan yang digelar secara sakral di dalam Masjid Tua dengan terlebih dahulu melaksanakan sholat hajat oleh Sio Limbona atau setingkat lembaga legislatif yang berjumlah 9 orang pemimpin wilayah. Prosesi selanjutnya dengan berzikir 1000 kali untuk memohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prosesi terakhir dengan membuka halaman Al-Quran secara acak 7 halaman dari kiri dan kanan untuk mencari 2 huruf yang berarti kebaikan dan keburukan bagi setiap calon sultan. Jika salah satu calon sultan mendapatkan huruf kebaikan paling banyak, maka dialah yang terpilih sebagai sultan. Setelah dilakukan pemilihan, digelarlah ritual Sokayana Pau atau mengumumkan nama Laode Muhammad Syamsul Komar sebagai sultan terpilih yang dibacakan seorang kapitalau atau panglima. Selanjutnya 8 bonto atau pimpinan wilayah berangkat ke Kamali atau kediaman sultan terpilih, Sultan Buton ke-41 untuk menyampaikan kabar gembira tersebut. Tadi ini namanya Sokayana Pau. Nah, setelah kita mundur ke belakang, setelah Fali tadi sudah diketahui siapa calon sultan. Nah, Fali sultan, hari ini disampaikanlah siapakah sultan yang terpilih. Itulah disebut namanya Sokayana Pau, pengumuman sultan yang terpilih. Kesultanan Buton dikenal dengan sistem pengangkatan sultan yang unik. Sultan diangkat bukan dengan sistem monarki atau warisan, namun pengangkatan Sultan Buton melalui sistem pemilihan atau Solimbona atau setingkat lembaga legislatif yang berjumlah 9 orang dari golongan bangsawan Walaka. Sementara calon sultan yang akan dipilih harus berasal dari golongan bangsawan Kaumu. Usai pengumuman sultan terpilih, maka akan ditentukan waktu pelantikan sultan. Dari kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Jamil Azali, TV One mengabarkan. Ya, informasi berikutnya akan kami hadirkan untuk Anda pemirsa. Ini viral di media sosial, seekor anak kambing di Polewali Mandar, Sulawesi Barat lahir dengan wajah tidak lazim. Anak kambing itu bermata satu dengan wajah mirip manusia. Inilah video viral anak kambing yang memiliki mata satu dengan wajah mirip manusia di Dusun Lagusi, Desa Pasui, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat.
Peternak kambing Mudin tidak menyangka kambing peliharaannya melahirkan anak kambing yang berbeda lantaran induk jantannya tidak memiliki kelainan. Meski lahir berbeda dengan anak kambing lainnya, Mudin berusaha merawat kambing tersebut dengan memberikan susu menggunakan dot bayi lantaran anak kambing tersebut tidak bisa menyusui dari induknya. Sebelumnya, induk kambing berwarna coklat ini melahirkan 2 ekor anak kambing, namun 1 diantaranya memiliki kelainan. Sudah saya datang ke ibu, ya sudah ada 2 anaknya, itu lain 1. Ini berapa anaknya ini, Pak? 2, ya ada kelainnya. Seperti monyet. Iya. Jenis kambing apa ini, Pak? Kambing biasa. Ya, saya lihat ini matanya ada 1 ya. Ada 1 belum banyak, tapi 2 matanya. 2 isinya dalam. Iya. Dari 10 ekor kambing yang dimiliki Mudin, baru kali ini kambing peliharaannya melahirkan anak kambing yang memiliki mata 1. Hingga saat ini belum diketahui penyebab pasti kelainan anak kambing tersebut. Pemilik ternak tetap memeliharanya seperti kambing-kambing lainnya. Dari Pulau Wali Mandar, Sulawesi Barat, Tamrin TV One mengabarkan. La ilaha illallah. Ya pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu. Saya jeda, kami akan hadirkan beragam informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan, pemirsa. Kami hadirkan informasi berikutnya untuk Anda. Ini ada 3 orang anak tewas tertimpa pagar tembok sekolahan yang roboh diterjang hujan deras di Telanai Pura di Kota Jambi. Inilah video amatir di saat warga lorong Masjid Darussabil RT 25 di tengah hujan lebat berusaha mengevakuasi para korban yang tertimpa runtuhan tembok SMK Negeri 1. 3 orang korban langsung dilarikan ke rumah sakit. Sayangnya, menurut Kapolresta Jambi, nyawa ketiga korban tersebut tidak dapat tertolong. Hujan deras membuat tembok pagar setinggi 3,5 meter yang sudah rapuh, roboh menimpa ketiga korban yang sedang berada di balik tembok. 3 orang anak-anak yang bermain-main di lorong bakso halaman ini sehingga tertimpa. Dan untuk korban sudah kita evakuasi, sekarang ada di Rumah Sakit Raden Matahir. Pasca kejadian, petugas gabungan Polresta dan Dinas Damkar Kota Jambi langsung membersihkan puing-puing pagar guna memastikan apakah ada korban lain akibat kejadian tersebut. Dari Jambi, Bayu Alfarizi, TV One mengabarkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Menyeberangi lautan demi menempuh pendidikan, seorang pelajar terjatuh dari perahu Katinting saat berada di tengah laut di sekitar perairan Pulau Bontu-Bontu, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Insiden tersebut ini juga sempat rekam kamera pelajar lain hingga kemudian viral di media sosial. Beginilah detik-detik evakuasi seorang pelajar yang baru saja terjatuh dari perahu saat dalam perjalanan pulang dari sekolah. Korban terjatuh di tengah laut di sekitar perairan antara Pulau Bontu-Bontu dan Napa Balano di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Beruntung korban yang diketahui bernama Ali Sahar pandai berenang hingga tidak tenggelam. Ali Sahar akhirnya dapat kembali naik ke atas perahu untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Pulau Bontu-Bontu meski dengan kondisi basah kuyup. Salah satu teman saya dia pindah tempat, jadi sehingga perahu oleng, tambah ada juga ombak, jadi sehingga saya jatuh. Yang jatuh ini tidak terulang lagi, difasilitasi dengan alat transportasi yang agak lebih besar.
Untuk dapat ke sekolah, puluhan pelajar SMA dari Pulau Bontu-Bontu ini harus menyeberangi lautan menggunakan perahu katinting menuju ke daratan Pulau Muna di Kecamatan Napa Balado dengan waktu tempuh 30 menit agar dapat menempuh pendidikan di SMA Negeri 1 Napa Balado. Tidak jarang pula para pelajar ini terpaksa tidak masuk sekolah jika cuaca ekstrim sedang melanda. Dengan kondisi tersebut, pihak sekolah berharap ada perhatian dari pemerintah untuk menyediakan fasilitas perahu yang lebih memadai agar para pelajar dapat menyeberangi lautan untuk menempuh pendidikan dengan aman. Dari Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, Jamil Azali, TV One mengabarkan. Ya, dan untuk mengetahui kronologis kenapa bisa para siswa ini menerjang laut untuk kemudian berangkat ke sekolah, kami ajak Anda pemirsa bergabung bersama dengan Kepala Sekolah dari SMA Negeri 1 Napa Balano, ada Pak Saifuddin Madas. Selamat sore Pak Saifuddin. Selamat sore Bu. Oke, Pak Saifuddin, ini sebetulnya ada berapa siswa Pak? Apakah memang ini setiap hari dilakukan oleh para pelajar sekolah SMA Negeri 1 Napa Balano untuk kemudian menuju ke tempat belajar atau sekolah? Ya, kalau dari Kecamatan Bontu, Kecamatan Tobea setiap hari Bu. Setiap hari, mereka harus menerjang laut begitu ya Pak? Iya, setiap hari. Apa tidak ada akses jalan lain Pak selain harus melewati laut? Tidak ada Bu, hanya lewat laut. Oke. Kalau kendaraan kapalnya ini memang disediakan dari pihak sekolah atau memang anak-anaknya ini mencari cara aja begitu Pak untuk bisa sampai ke sekolah? Ya, dari perahu itu mereka siap sendiri. Ada perahu yang menyeberang dari Tobea, dari Bontu-Bontu, kemudian Florenda. Mereka ada perahu memang dari sana yang setiap hari mengangkut anak sekolah untuk menyeberang ke Napa Balano. Seperti itu. Pak Saifuddin, kalau jarak dari rumah siswa-siswa ini ke sekolah dengan menempuh jalur laut ini berapa lama dan berapa jauh, Pak? Ya, jadi kalau umpama penyeberangannya itu kalau normal, maksudnya normal ini mungkin pas air pasang, paling sekitar setengah jam dari kurang lebih setengah jam dari Bontu, karena dari sana itu bukan hanya dari Bontu-Bontu yang menyeberang, ada juga dari Florenda, ada juga dari Bontu-Bontu. Jadi mereka itu kalau umpama air pasang cepat, atau kalau umpama air meti kadang ke sekolah itu terlambat, karena metinya itu dari pantai ke pinggir laut itu sekitar 1 kilometer, sehingga mereka menunggu air naik dulu baru ke sekolah. Apakah sempat berkoordinasi begitu dengan dinas pendidikan setempat atau pemerintah setempat untuk bisa memberikan akses yang aman begitu bagi para siswa yang ingin berangkat menuju ke sekolah? Kalau persoalan kita bicarakan dari pemerintah mungkin belum juga sempat, mungkin nanti setelah kejadian ini kita bicarakan mungkin dengan Camat Tobea, karena memang sekolah di Kecamatan Tobea itu belum ada SMA negeri. Kalau swasta sudah ada, tapi mereka rata-rata keinginan mereka itu mau sekolah di sekolah negeri, sementara sekolah negeri ini hanya adanya di Kecamatan Napa Balano. Jadi mereka harus menyeberang laut. Tidak ada akses lain menuju ke sekolah kecuali lewat perahu katinting itu. Seperti itu, Bu. Baik. Pak Saifuddin, ini artinya beda pulau atau gimana Pak kecamatannya? Beda pulau, Bu. Beda pulau. Jadi di Kecamatan Tobea itu tersendiri, sehingga tidak ada akses lain lewat darat untuk mau ke Kecamatan Napa Balano. Hanya satu-satunya cara untuk ke Kecamatan Napa Balano itu atau ke
sekolah SMA Negeri 1 Napabalano itu harus lewat laut. Baik, Pak Saifuddin, tadi kan Anda sampaikan bahwa sebetulnya ada sekolah ya, cuman swasta begitu ya. Anak-anak ini mungkin mau sekolah di negeri gitu. Alasannya apa, Pak? Mereka lebih memilih di negeri, maksudnya rela bertaruh nyawa lah begitu melewati laut demi sekolah negeri. Padahal kan sebenarnya ada sekolah swasta juga di pulau tersebut. Ya. Jadi ketika kita cerita dengan mereka, kadang mereka inginkan itu. Mereka juga mungkin sekolah di sekolah negeri, karena mungkin menurut mereka sekolah swasta itu tidak seperti sekolah negeri mungkin fasilitasnya. Sehingga mereka inginkan di SMA Negeri 1 Napabalano, salah satu sekolah yang terdekat dengan pulau di mana mereka tinggal, seperti Bontu-Bontu di Kecamatan Tobeat tersebut, yang tempat tinggalnya ini anak-anak untuk sekolah. Seperti itu. Baik, mudah-mudahan setelah ini bisa disaksikan dan juga didengar juga ya oleh Dinas Pendidikan setempat, begitupun juga dengan langkah yang akan diambil oleh pihak sekolah agar bisa memberikan akses mudah begitu bagi para siswa untuk bisa belajar ke sekolah. Terima kasih Pak Saifuddin atas waktunya. Selamat sore Pak. Pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu. Saya jeda, kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, puluhan anak laki-laki penghuni Panti Asuhan Darussalam, Kelurahan Bojong, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Banten, menjadi korban pelecehan seksual oleh pemilik panti. Polisi menetapkan 3 tersangka, 2 tersangka sudah berhasil diamankan dan 1 tersangka lainnya masih dalam tahap pencarian oleh pihak kepolisian. Kasus pelecehan seksual yang dialami puluhan anak laki-laki penghuni Panti Asuhan Darussalam, Kelurahan Bojong, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Banten, terbongkar setelah salah satu korban mengadu ke orang tua asuhnya. Korban terpaksa buka suara lantaran tak kuat lagi melayani perilaku seks menyimpang sang pemilik panti. Belakangan diketahui puluhan anak-anak penghuni asrama panti lainnya juga bernasib serupa. Modus pelaku meminta korban mengantarkan makanan ke ruangan pribadinya, namun tak jarang juga pelaku masuk ke kamar asrama para korban. Pemilik panti dan seorang ustadz sudah diamankan. 1 pelaku lainnya sedang dalam pengejaran. Pimpinan atau pemilik sudah diamankan. Oh, yang diamankan 2 orang ini siapa aja, Bu? Misalnya, Bu. Nanti ya. Bu, berarti pemilik dan guru ya, Bu? Pemilik sama pengasuh. Oh, Bu, sudah disegel belum pantinya, Bu? Sudah. Ini dalam perjalanan segel. Bu, secara keseluruhan berapa, Bu, anak asli di situ? Yang teridentifikasi 18, yang 12 di sini, kemudian yang 2 balita ada di Pompes, yang 4 ada di rumah relawan. Pihak kepolisian yang menangani kasus tersebut hingga kini belum berkenan memberikan keterangan resminya. Sementara itu, beberapa orang tua asuh korban memilih kembali melaporkan pemilik panti ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, Polres Metro Tangerang. Dari Tangerang, Banten, Rusdi Muslim, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, kita sudah tersambung dengan orang tua asuh dari para santri, para siswa. Ada Dean Deasvi, selamat sore. Halo, selamat sore. Baik, nampaknya ada gangguan komunikasi kami dengan narasumber yang ingin kita tanyakan ya, sebetulnya kronologis kejadiannya seperti apa. Nanti kita coba perbaiki komunikasi kami, tapi pemirsa kami harus jeda terlebih dahulu. Usai jeda kami akan kembali untuk Anda saat lagi. Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia akhir pekan. Kita kembali mencoba menghubungi orang tua asuh dari puluhan santri ataupun juga siswa di pondok ataupun panti asuhan Darussalam yang diduga dilecehkan oleh pemiliknya. Kemudian kita sapa langsung Ibu Dean Deasvi. Selamat sore Ibu Dean. Halo, selamat sore Ibu Dean. Sore, Mbak. Baik, Bu Dean, bisa diceritakan awal mulanya mengetahui bahwa puluhan anak-anak ini diduga dilecehkan seperti apa, Ibu? Iya,
awal mulanya saat pada bulan Mei mereka ada beberapa chatting masuk ke DM Instagram. Mereka nampaknya paham betul kalau saya adalah bagian dari bunda sambungnya mereka, dan juga saya aktif beberapa bulan atau setiap kegiatan Muharram, Ramadan dan kegiatan lainnya saya aktif di sana. Jadi mereka ngerasanya nih para korban saya dekat sekali dengan pimpinan panti asuhan ini, karena memang terbukti saya adalah teman kecilnya gitu loh. Jadi saya sempat nggak percaya, malah mereka para korban saya bilang, kamu jangan fitnah, aku bilang gitu. Karena si pimpinan panti ini kan memang kita tahu melambai gitu kan ya, tapi saya pikir kan dikemasnya baik banget, manis banget ya, ngajarin kebaikan gitu loh. Siapa yang nggak terhipnotis gitu dengan kelembutan dan kebaikannya, nggak nyangka kalau ternyata dia predator. Jadi ketika mereka laporan banyak Instagram ya, akhirnya saya tantangin ketemu. Ya udah, kamu kalau emang mau, kamu datang ke sekolah saya, kan kamu pasti tahu. Ternyata mereka datang ke sekolah saya. Dan 5 korban saat itu langsung datang dan mengadukan kekerasan yang mereka terima dan pelecehan serta pencabulan yang sudah lama terjadi. Dan saya sayangkan, ya saya sempat nggak bisa berkata-kata, kenapa kamu baru cerita sekarang? Karena memang bagian korban pastinya diancam. Kedua, merasa berhutang budi karena mereka dirawat, diasuh sejak ada santri yang sejak santri di panti itu ada yang sejak 3 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang 7 tahun sudah di sana. Kebayangkan Mbak, kasih makan, disayangi, dirawat dan dijaga, tapi kebablasan. Itu kasih sayang yang tidak sewajarnya. Mereka bilang nggak ngerti dulunya 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun. Apa yang mereka ngerti tentang pelecehan gitu lah. Mereka kan ada yang nggak punya orang tua. Mereka mengira bahwa ini adalah kasih sayang normal antara orang tua dan anak. Bahkan penghuni pantinya kan ada yang dari keluarga tunagrahita, terus juga dari anak yatim. Jadi kan mereka nggak punya edukasi. Mereka nggak punya edukasi kalau alat kelaminnya dipegang itu adalah pencabulan gitu loh. Mereka nggak punya edukasi juga, adab di sana harus cium tangan, cium pipi kiri, kanan, jidat, dan terakhir cium bibir. Itu sesama laki-laki di sana. Itu hasil curahan mereka. Bahkan pengurus panti asuhan yang saat ini sudah dewasa, kira-kira 20 tahun, 25 tahun, mereka baru bisa speak up. Karena saking berhutang budinya, si dewa berkalung setan ini menghipnotis para korbannya itu dengan seindah dan semanis mungkin gitu. Mereka diiming-imingin uang jajan, ditransfer, bahkan dibeliin handphone, iPhone gitu. Yang mirisnya lagi, mereka itu dicabulinnya halus. Pertanyaannya dioles-olesin pakai lotion penghilangan nyamuk gitu. Kalau dikira betisnya, pahanya dielus nggak bangun, lalu si pedofil ini masuk ke arah area bagian vital anak panti yang laki-laki. Baik, Bu Dean, kami ingin tahu informasi terakhir kondisi dari para santri ini sejauh ini seperti apa? Apakah sudah mendapatkan mungkin pendampingan psikologis begitu? Ya. Sejak awal kami laporkan kasus ini, kami lapor ke PPA, Perlindungan Perempuan dan Anak. Karena korbannya kan perempuan. Di sana kenapa perempuan? Karena ada guru yang volunteer ngajar di sana untuk adik-adik kecil itu dia mendapatkan pelecehan. Terus anak-anak juga. Makanya kami minta perlindungan PPA. Makanya atas arahan PPA kami lapor ke polisi dan terus diarahkan dari kepolisian untuk visum. Gitu, dan ternyata didampingi oleh PPA visum dan terbukti di alat kemaluan subur anak-anak panti ini mendapatkan kekerasan seksual dari benda tumpul. Baik, Ibu Dean, boleh tahu kami pemiliknya laki-laki atau perempuan, dan para korbannya ada puluhan, apakah semuanya perempuan atau seperti apa? Apakah ada laki-laki juga? Iya. Pemilik panti asuhan ya, ini bukan pondok pesantren. Pemilik panti asuhan ini adalah laki-laki yang penyuka sesama jenis.
laki-laki ini dibantu oleh 4 karyawannya, 4 asistennya, yaitu Luki, Yandi, dan Yusuf. Juga 1 perempuan namanya Wati. Nah, Sudirman, Yandi, dan Yusuf, alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur pada Allah, sudah ditetapkan sebagai tersangka per hari Kamis kemarin, 2 hari lalu. Dan itu pemiliknya laki-laki, dia hanya menerima anak-anak panti asuhan yang berjenis kelamin laki-laki, lalu di dalamnya sana diajarkan praktek sodomi dan homoseksual. Baik, Bu Dean, tentu kami sampaikan turut berduka ya begitu atas peristiwa yang dialami oleh para siswa di sana. Mudah-mudahan para siswa ini bisa segera pulih, kembali normal, beraktivitas dan kembali belajar begitu. Dan terima kasih juga mungkin buat Bu Dean yang sudah berani ya Bu untuk mendampingi, melaporkan, dan memang ini sungguh menyimpang ya. Dan harus mungkin segera ada penindakan yang tegas begitu dari pihak kepolisian. Terima kasih Bu Dean. Selamat sore. Pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu. Apa kabar Indonesia? Akhir pekan akan kembali sesaat lagi. TNI Angkatan Laut berhasil mengamankan kurir penyelundupan 600 gram ganja di Jayapura yang akan dibawa menuju ke Manokwari, bertempat di Pelabuhan Laut Jayapura, Kelurahan Numbai, Distrik Jayapura Selatan. Pengamanan berawal saat prajurit melaksanakan pemeriksaan tiket penumpang yang akan menaiki kapal Gunung Dempo dengan rute tujuan Jayapura, Nabire, Wasior, Manokwari, Sorong, Makassar, Surabaya hingga Tanjung Priok. Prajurit mencurigai pelaku yang membawa tiket yang tidak sesuai dengan identitas asli. Hasil pemeriksaan barang bawaan pelaku ditemukan bungkusan plastik sebanyak 25 kantong yang berisi narkoba jenis ganja di dalam tas ransel milik pelaku. Pelaku sempat coba untuk kabur dengan berlari keluar dari tempat pemeriksaan tiket, namun berhasil digagalkan oleh penumpang dan buruh TKBM yang ada di sekitar. Diketahui pelaku mendapatkan barang haram tersebut dari seorang pemuda bernama Boram Karuba yang dia kenal di atas kapal pada saat perjalanan dari Manokwari menuju Jayapura. Selanjutnya, pelaku dan barang bukti diserahkan ke Polresta Jayapura untuk penyidikan lebih lanjut. Dari Jayapura, Papua, Hendin Indrajaya, TV One mengabarkan. Ya, pemirsa, perayaan HUT TNI ke-79 ini di Samarinda, Kalimantan Timur, ini berlangsung meriah dengan berbagai atraksi keren dan juga peragaan drama pembebasan sandera dalam pelaksanaan pilkada serentak di 3 provinsi di Kalimantan. Kodam 6 Mula Warman menggelar berbagai atraksi menarik di Stadion Gelora Kadri Oening Sempaja, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Di antaranya ada penampilan terjun payung dari 3 matra TNI dengan membawa masing-masing bendera satuan, serta 2 penerjun membawa bendera Mabes TNI, bendera Kodam 6 Mula Warman, serta bendera merah putih, dan ke-8 penerjun mendarat sempurna di tengah lapangan stadion yang disambut meriah oleh warga yang turut menyaksikan peringatan HUT TNI tersebut. Selain atraksi terjun payung, juga digelar berbagai atraksi lainnya seperti ketangkasan para personil TNI dan defile pasukan. Dirgahayu Tentara Nasional demonstrasi pembebasan tawanan. Beralih ke Kalimantan Utara, perayaan HUT TNI ke-79 di wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, dipusatkan di Tugu Dwi Kora sebagai ikon perjuangan TNI dan disaksikan langsung masyarakat umum di jantung kota Nunukan alun-alun yang sejalan dengan tema TNI modern bersama rakyat. Upacara ini melibatkan seluruh unsur 3 matra TNI, baik darat, laut, dan udara, Polri, Basarnas, dan pemerintah daerah Kabupaten Nunukan. Tarian daerah hingga atraksi bela diri yang diperagakan anggota Satgas Pamtas Yonarmet Kostrat pun ditampilkan hingga memukau masyarakat yang menyaksikan.
dekat dengan rakyat, semakin kokoh dan semakin. Ya, pemirsa, video viral beredar di media sosial. Seorang pemuda mengamuk di salah satu bank di Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur yang mengaku ingin menarik uang tunai sebesar 100 juta tanpa bukti tabungan. Pemuda ini, pemirsa, diduga dalam keadaan mabuk, mengamuk, membawa sebilah senjata tajam dan kemudian viral di media sosial. Pelaku awal beberapa kali mendatangi bank untuk menarik uang tunai 100 juta rupiah. Di hadapan polisi, pelaku mengaku sudah mengelem dan minum obat-obatan hingga mabuk dan kemudian berhalusinasi merasa punya uang tabungan di bank tersebut. Saat pelaku dibekuk polisi bersama warga dan petugas bank, warga yang sempat menjadi korban pengancaman turut memukul pelaku dan kemudian ini dicegat oleh pihak kepolisian. Pelaku selanjutnya ini dibawa ke kantor polisi untuk kemudian dimintai keterangannya. Kita menerima laporan dari pihak bank di mana security dari pihak Bank BNI itu menginformasikan bahwa ada terjadi penyerangan terhadap salah satu bank di wilayah Muara Jawa. Kemudian piket penjagaan Polsek Muara Jawa langsung dengan tim unit reskrim mendatangi lokasi. Di sana didapati bahwa etalase dari Bank BNI dan beberapa 3 buah ATM itu sudah kondisi rusak. Di saat berselang pelaksanaan olah TKP, pelaku ternyata datang lagi dengan membawa parang, sebilah parang senjata tajam. Ya, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Apa Kabar Indonesia akhir pekan. Selanjutnya pemirsa Anda dapat menyaksikan program TV One lainnya. Saya Vena Kintan. Dan saya Putri Windasari, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Sampai jumpa.